kalau sebelum mendapatkan dan pengen mendapatkan tuh kayaknya semuanya manis di awal gitu ya. Setelah mendapatkan tuh tidak dihargai. Ya, terus lebih kejelekannya tuh kebuka semua. Separah itukah maksudnya kejelekan ini? Kan bisa jadi edukasi anak-anak muda ya, yang kadang bingung aja, belum punya apa-apa, bingung kawin aja, belum settle apa-apa, bingung nikah aja, pokoknya seneng, nggak mau pisah, nggak mau diselingkuhin, udah ayo nikah gitu. Tapi nggak mikirin after nikahnya itu yang dibuat bertahan itu apa ya. Ini bisa berguna buat anak-anak muda. Wanita harus bekerja ya. Setidak-tidaknya gimana pun suamimu, maksudnya ke depan kita dapat suami kayak apa, seandainya kita dapat suami yang kaya itu bonus. Kita dapat suami yang tanggung jawab itu bonus. Jadi intinya kita harus mengcover diri kita sendiri. Jadi kita dari cewek itu harus bisa mandiri sendiri, cari uang sendiri. Jadi intinya kalau ada apa-apa dengan suami kita, misalnya kita dapat suami baik ya, setia ya, sayang sama kita ya. Tahu-tahu diambil sama yang atas, kita mau apa? Umur orang nggak ada yang tahu loh, belum tentu orang itu nggak adanya tua. Kan ada banyak yang muda-muda itu tiba-tiba sakit apa terus nggak ada. Terus kalau kita jadi cewek nggak bisa apa-apa, mampus kita semua ya kan, kasarnya kan mampus. Tapi kalau kita terus udah settle sendiri, kita udah bisa berdiri sendiri, kita mau apapun juga enak, apa-apa kan nggak gantungin si suami juga. Kalau seandainya misalnya suami berpola tingkah ya sepak, buang aja ke laut. Tapi aku mau tanya terakhir, nih finalnya gimana? Nikah apa kagak? Nikah lagi apa kagak? Hai Comel, hai. Nah, ini kalau partner baru kayak begini. Halo. Kali ini kita ulang lagi ya biar semangat ya. Iya. Yuk. Boleh. Hai Comel, hai gitu ya. Ya. Ini oke, kita mulai. Hitung dong Mas Faris. Oke. 1, 2, 3. Hai Comel, hai. Untung orang lain. Coba kamu tak balang sendal. Untung tamu, jadi salah nggak apa-apa ya. Tamu tuh salah nggak apa-apa. Nah, ini saya sore ini ditemani Cece cantik. Yang ini sop buntutnya viral. Ya, sop buntutnya ini viral, udah legend. Berapa turunan? 3 ya. Jadi legend ya. Jadi memang mengembangkan bisnis keluarga ya. Jadi ini sop buntut viral dan kalian boleh cek. Tadi mau titip aku sop buntutnya. Tadi kok nggak dibawain sop buntut katanya. Nah, ini harus mencoba kan di tempat. Iya makanya di tempat ya. Soalnya kan harus hot gitu ya. Ya, suasananya juga. Harus hot gitu ya. Jadi sop buntut pabean apa sih? Pabean Ganevo. Oke. Nanti next week ya kita ini kupas sop buntutnya itu apa? Siap. Oke, boleh. Ini ada iklan. Boleh. Siap. Aku kalau nggak ngopi soalnya motoku. Terima kasih ya Pan, ditutup rapat ya Pan, dikunci. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang ini panggilannya Cece. Kalau di hari-hari panggilannya Cece Ami gitu. Cece Ami gitu. Jadi pasien. Biasa kan. Jadi pelanggan sop buntut panggilnya Cece Ami gitu. Ami, kadang Cece buntut gitu. Oh, Cece buntut ya, Cece Ami ya. Oke, kalau kali ini kan nanti pas nextnya kita bahas sop buntutnya. Nah, sekarang saya lebih pengen membahas itu pribadinya. Oke. Kita mau mengulik pribadinya. Iya kan? Boleh. Ini saya wayu loh. Cantik, sek muda, gitu. Pasti nikah muda ya dulunya ya? Muda. Nikah umur berapa? 21. 21? Loh, sek muda nih, Bu, dua anak dulu. Sek muda tahu, saya. Balapan kawin ya? Terus balapan kawin di kemudian hari. Oh, terus menyesal? Iya. Nah, kenapa kok ada penyesalan barang menikah? Tapi sudah ada anak ya? Sudah. Klevi itu ya, yang pertama.
itu kenapa kok rautnya belum cerita aja udah penuh penyesalan. Ya kan masih muda, seharusnya kan masih main-main dulu. Masih maksudnya mengalami masa-masa muda, tapi karena kita menikah, kita dituntut kita harus kerja. Ngopenin anak, malam-malam bangun. Aduh ribet, belum lagi pagi nyiapin makan suami, apa. Terus kita nggak dihargain lagi. Curhatan loh itu. Tidak dihargain. Terus? Ya, jadi kayak tersiksa lah, lebih enak ikut orang tua lah, jauh daripada ikut suami, kalau menurut saya. Oh, jadi waktu itu masih kecil, diambil laki-laki, malah disusahin ya? Iya, harusnya masuk kandang macan malah. Masuk kandang macan ya. Harusnya masih di orang tua hidupnya enak, harusnya dapat suami hidupnya lebih enak. Iya, seharusnya tapi gitu ya. Dapat suami malah hidupnya menderita. Ya, lebih enakan ikut orang tua. Dengerin tuh. Makanya jangan buru-buru nikah. Ya, nikah itu karena yang sudah nikah aja bingung menyesal dan bingung cerai ya. Terus akhirnya itu menderitanya kenapa saya? Itu kan banyak orang tuh menderitanya, ada yang kayak selingkuh atau apa namanya nggak belanjain atau apa gitu. Menderitanya itu lebih ke apa? Ya dia tidak menghargai kita sebagai seorang wanita. Maksudnya kayak di mana-mana rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Kadang orang lihat soalnya covernya aja. Siapa tahu kita jalanin terus ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau udah bertingkah terus tidak sesuai dengan ekspektasi kita, terus menyesal. Ya nggak ada penyesalan itu di depan, selalu kan di belakang. Kalau di depan kan pendaftaran namanya. Oh jadi itu terus ngelihat dari teman-teman sih masih seneng-seneng, masih nge-mall, masih apa, enak gitu loh. Sedangkan kita udah ketanggungan anak yang harus hamil segala macam lah, banyak. Jadi tapi belum waktunya lah, maksudnya jadi kayak menikah muda itu kalau zaman sekarang kurang ya menurut saya. Berarti sekarang anaknya juga di brainwash begitu berarti ya? Iya, jadi harus benar-benar ya? Harus benar-benar jeli. Kadang kan kita kan nggak jeli ya, maksudnya kayak kadang laki kan kelihatannya aja pertama kalau belum dapat baik-baik aja, sayang, perhatian. Setelah menikah serumah, aduh, tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ya. Makanya nikahnya jangan serumah, boleh nggak? Kan kalau nikah serumah kan tidak sesuai ekspektasi. Ini nikahnya tidak serumah aja kayaknya lebih aman ya. Kayaknya lebih oke ya. Kayaknya sekarang begitu ya. Jadi intinya kan kalau sebelum mendapatkan dan pengen mendapatkan tuh kayaknya semuanya manis di awal gitu ya. Setelah mendapatkan tuh tidak dihargai. Ya, terus lebih kejelekannya tuh kebuka semua. Separah itu kah maksudnya kejelekan ini? Kan bisa jadi edukasi anak-anak muda ya, yang kadang bingung aja, belum punya apa-apa, bingung kawin aja, belum settle apa-apa, bingung nikah aja, pokoknya seneng, nggak mau pisah. Pokoknya nggak mau pisah, nggak mau diselingkuhin, udah ayo nikah gitu. Tapi nggak mikirin after nikahnya itu yang dibuat bertahan itu apa ya. Ini bisa berguna buat anak-anak muda. Nah itu penyesalan terbesar. Tapi nggak boleh ya cerita menikah sekali, 2 kali. Kalau bisa menikah 5 kali ya. Kan, itu penyesalan terbesar di saat setelah menikah itu apa gitu. Seharusnya kita sebelum menikah harus benar-benar settle dulu. Pasangan kita itu mapan bukan berarti mapan harus kaya ya. Jadi intinya setidaknya dia harus kerja, tanggung jawab terhadap keluarga. Kayak gitu, tapi bukan asal pokoknya cinta, tobruk aja, pokoknya ganteng, tobruk aja gitu kan. Terus mari gitu ujung-ujungnya seganteng apapun kamu, kalau kamu tidak bisa maksudnya menyenangkan di hati, tidak bisa gimana ya, kayak menghargai kita sebagai wanita ya, kamu mau ganteng kayak apapun, kayak Tom Cruise pun, kayak Tom Mingsu pun, ngelihat kamu di rumah itu mentolong balang sandal loh beneran. Loh iya loh, jadi ada bisa ngambilin kacamata terus kayak ya capek, lebih baik kamu menikah dengan orang laki yang intinya nggak punya tampang ya, asal jangan
keterlaluan ya, maksudnya kayak pokoknya sampai keterlaluan lah jeleknya gitu loh. Maksudnya kayak dia jelek tapi dia baik, dia tanggung jawab apa. Nanti kamu lihat dia itu bisa beda loh. Jadi hati itu bisa main kalau gitu perempuan. Ya. Jadi itu sekarang pembelajarannya itu adalah kita tuh nggak bisa menilai orang itu ganteng. Ya benar ya, nggak penting yo. Yang penting itu lebih baik mencintai daripada dicintai. Makanya aku salah karena cari yang ganteng terus kemarin. Ganteng enak di awal doang ya. Nanti kalau gak kerja terus gak menghormati yo, enak juga yo, jujur juga yo. Jadi tadi gimana? Enak dicintai ya? Enak kan dicintai, timbang kita yang mencintai. Kalau dicintai udah pasti ya. Iya, lebih enak. Dia lebih bisa ngerti. Kayak sarannya kayak gitu. Tapi cari yang kayak gitu kan juga susah. Nah karena tuh Faris wes gak usah bingung saingan Faris. Sekarang wanita-wanita ternyata nggak lihat tampangnya. Lihat nyamannya. Lihat nyamannya. Jadi pun maksudnya kayak jadi masa penampilan kurang pun kalau itu bisa diperbaikin. Oh iya. Jadi kan misalnya kayak ya? kita misalnya jorok ya, anggapannya cowok kan kadang-kadang ada yang nggak peduli penampilan terus jorok gitu, maksudnya bajunya seadanya apa itu bisa, kita bisa berubah dia, belikan baju, dandanin dia, enggak kan masih bisa gitu loh. Tapi kalau dia baik itu kan kita bareng sama dia itu nyaman kan, kenyamanan itu penting memang. Jadi berjalannya waktu tuh orang yang tampangnya kurang, misalnya katakanlah, tapi kalau kita nyaman itu juga kelihatan kayak Arjuna, kayak ganteng loh. Iya betul ya. Oh, boleh di trial kayaknya. Nah, terus ini sekarang ini ya, tak lihat kan di konten-kontennya yang viral itu kan masak, terus bener-bener kayak kerja keras gitu ya. Iya kan bener ya, ya wanita pekerja keras lah, sama kayak saya, cuman kayaknya lebih kerja keras saya kayaknya. Nah, wanita harus bekerja ya. Setidak-tidaknya gimana pun suamimu, maksudnya ke depan kita dapat suami kayak apa, seandainya kita dapat suami yang kaya itu bonus. Kita dapat suami yang tanggung jawab itu bonus. Jadi intinya kita harus mengcover diri kita sendiri. Jadi kita dari cewek itu harus bisa mandiri sendiri, cari uang sendiri. Jadi intinya kalau ada apa-apa dengan suami kita, misalnya kita dapat suami baik ya, setia ya, sayang sama kita ya. Tahu-tahu diambil sama yang atas, kita mau apa? Umur orang nggak ada yang tahu loh, belum tentu orang itu nggak adanya tua. Kan ada banyak yang muda-muda itu tiba-tiba sakit apa terus nggak ada. Terus kalau kita jadi cewek nggak bisa apa-apa, mampus kita semua ya kan, kasarnya kan mampus. Tapi kalau kita terus udah settle sendiri, kita udah bisa berdiri sendiri, kita mau apapun juga enak, apa-apa kan nggak gantungin si suami juga. Kalau seandainya misalnya suami berpola tingkah ya sepak, buang aja ke laut. Sepak, Rek. Ngapain? Sepak, Rek. Ini bahasanya bukan beluluk lagi, ini sepak, Rek. Disepak wes. Iya kan, kasarnya kalau suami bertingkah buat apa? Daripada kita mempertahankan, kan kadang-kadang orang-orang banyak ya mempertahankan rumah tangga cuma demi anak, demi tidak merusak mental anak. Tapi kita suwe-suwe mati ngenes lek menurut aku. Kita kan juga butuh bahagia ya. Iyalah. Ya memang benar mental anak pasti kena kan. Tapi kalau di rumah kita juga merasa nggak nyaman, akhirnya apa? Kita kerja pun udah sumpek. Apa-apa sumpek, mau melakukan apa-apa itu udah sumpek. Jadi nggak nyaman kan di kehidupan gitu loh. Jadi lebih baik kalau memang merasa nggak nyaman, ya sudah, kita pisah baik-baik, itu lebih enak. Terus urusan anak kan memang nggak ada mantan anak kan. Jadi urusan anak ya kita bersanding sama-sama sih. Kayak gitu. Jadi akhirnya memutuskan terus bisa itu ya. Iya bisa. Bisa. Nah terus sekarang itu ya, apa namanya, banyak nggak sih yang tanya misalkan dari ceritanya kan ya, dari ceritanya di situ kan yang makan tuh kayak gadung-gadung gitu loh. Yang makan di situ tuh dari luar kota, itu karena konten Cece yang viral, itu kayak gadung-gadung sing makan di situ tuh hanya penasaran lihat Cecenya, secantik yang di konten apa enggak gitu loh, ya kan? Padahal enggak ya. Ya cantik Rek, maksudnya tuh kan, terus itu pasti banyak yang ganggu yo. Kenapa ya, sih kok gak kayak
kok nggak cari gadun gitu? Aku kayak sok tahu aja gadun. Tapi bener loh ya, gadun itu kan bukan berarti suaminya orang kan ya? Bukan. Gadun itu tua lah pokoknya orangnya ya? Iya. Oh iya. Atau tua dan beruang? Iya. Oh, Gadun tua dan beruang. Tua dan beruang namanya gadun. Iya. Oh gitu. Maaf ya, aku nggak ngerti aku bahasa gadun. Nah, ini keluar dari mulut saya ketiga kali bahasa gadun. Nah, itu kan terus apalagi kayak di kota besar kan, dirimu kan termasuk stay-nya kan di Surabaya, kota besar ya, Jakarta, Surabaya. Kalau aku kan orang kampung. Nah, apalagi di kota besar, itu kan banyak banget ya pertemanan yang, ya apa sih kamu itu kok susah-susah kerja berat, ya kan? Jadi simpenan orang kan udahlah, terus apa jadi apa bahasanya? Ani-ani. Maksudnya ani-ani gitu. Enggak kepikiran ada mimpi ke sana. Kalau aku kan aku pilih enaknya gitu ya. Segala sesuatu di dunia ini tuh semua itu nggak ada yang abadi ya. Meskipun kita dari proses ani-ani pun ya toh, kita harus gimana caranya kita ngerawat juga kan. Maksudnya nggak ada yang abadi. Kalau seandainya aku ini tipe orang yang apa adanya gitu loh. Kalau hati nggak main, meskipun uangmu banyak segudang, nggak bisa. Jadi intinya kalau ngelihat aja males gitu loh. Jadi lebih baik jadi cewek tuh enakan ya, menurut aku sih lebih enakan kerja ya. Kerja itu kayak intinya kita berjuang sendiri tanpa gantungin orang laki gitu loh. Jadi intinya value kita, harga diri kita lebih tinggi karena nggak gantungin laki tadi ya. Iya. Sama orang cewek juga nggak bangga ya. Misalnya kayak cewek, mantannya orang itu ada 10, wah bangga berarti laris. Padahal bukan. Justru tambah cewek yang benar-benar berkualitas, yang punya value tinggi, dia pasti nggak segampang itu bergonta-ganti pasangan gitu loh. Kan kayak piala bergilir ya, dia mancap ambil si A, si B, si C, si D. Iya gitu ya. Iya kan? Bolak-balik. Ya. Dilihat orang juga seminggu udah dapat pacar lagi. Ya. Jadi bukan orang-orang mikir, waduh mantanmu dikit berarti kamu nggak laku. Enggak loh. Justru orang yang value-nya tinggi itu dia lebih memilih, nggak asal laki kelihatan ganteng titik dirayu diri katut gitu loh. Itu berarti kan wanita yang lemah gitu loh. Yang gatel, maksudnya gatel-gatel gitu loh. Iya kan? Kemarin badanku gatel seminggu. Loh bener kan, kalau wanita yang berkelas kan dia pasti nunjukin kelasnya kan. Ini loh aku, yang nggak segampang itu kamu bisa dapetin aku. Meskipun uangmu banyak pun kamu belum tentu bisa dapetin aku. Meskipun kerjaku cuma, maksudnya nggak sebanding sama uang kamu gitu loh intinya, tapi kan value kita kan naik. Jadi kan kita bangga kan. Jadi aku mau membesarkan hati sekarang. Kan ibu lagi nggak laku sekarang, jadi tuh value-ku tuh tinggi. Iya kan, wanita kan yang value tinggi kan kita nggak sembarangan sama orang kan, terus sama orang-orang kan juga bisa menilai juga kan. Gitu, jadi kasarannya kita jadi cewek juga harus jangan digoda dikit mau katut gitu ya, digoda dikasih ini dikit 2 hari pacaran gitu ya, dikasih berlian sedikit dikasih no kabeh badane ya kan. Maksudnya kalau berlian yang dikasih sih bisa jadi perhitungan sih. Kasih berlian kalau mau rusak sekali, jangan gitu ya. kapung-kapung di atas air. Soalnya gimana tadi bahasanya kok bagus ya? Kapung-kapung di atas air kan, kayak rusak sekali ya. Iya, kalau mau kena maksudnya rusak, nyelam sekali. Sekalian minum air. Jangan ngapung-ngapung di atas, setengah-setengah gitu loh. Dosanya sama ya soalnya ya? Iya. Dosanya hitungan dosa sama. Kalau mau rusak ya rusak sekali, sekalian langsung nyemplung ke dalam. Jadi aneh-aneh, jadi apa, jangan separuh-separuh cuma ngapung-ngapung di atas. Tuh Lure, caranya gimana itu biar nggak ngapung-ngapung gitu. Iya, jadi apa namanya? Dan juga aneh-aneh kan juga nggak. Kalau kita tuwek petot, siapa yang mau? Iya. Kok tapi kalau aneh-aneh tuwek koyo saya. Loh, aneh-aneh koyo. Tapi kan umur kita kan akan jalan terus. Kalau kita seandainya jadi aneh-aneh, kita udah kebiasaan enak ya. Susah orang-orang ya, keluar dari zona nyaman itu susah. Zona nyaman itu ya. Terus maunya jadi aneh-aneh sampai tua gitu ya. Tua nggak payu lah. Siapa yang mau? Walaupun kita operasi kemana-mana kan tetap on the deal tua ya. Iya. Menopause juga. Iya. Stem miswi jadinya. Stem miswi biar nggak monopause. Udah di sini
ada di Melva. Sel Miss V. Nah, Tapi tetap cute. tetap gitu. Gimana caranya nggak cute? Nggak bisa. Otot itu masa bisa dioperasi, nggak bisa. Oh, gitu Luarnya aja mungkin, tapi ototnya tetap kendor. Oh, ini bicara daleman ya biasanya pokoknya. Ya bener kan, pasti loh itu. Iya. Tetap aja ya. Umur ya umur ya. Umur ya umur, nggak bisa. Terus ini gimana? Ada rencana menikah lagi gitu? Kan umurnya sama loh. Cecenya ini 84. 4. Nah, Ibu 2005. Nah, cecenya 84, Ibu 83, selisih setahun ya. Selisih 1 tahun. Nggak pengen menikah lagi? Untuk saat ini sih nggak ada kepikiran ke situ sih. Maksudnya kayak mendingan kita karir dulu, kita besarin usaha dulu. Jadi intinya ini loh aku bisa sukses tanpa laki gitu loh. Jadi kegigihan seorang wanita itu lebih biar dihargai gitu loh. Karena selama ini yang aku temuin nggak bisa menghargain gitu loh. Padahal cuma diminta menghargain loh. Kita nggak minta uang loh. Nggak minta fasilitas. Gak minta fasilitas, kurang ajar. Mentah wong lanang itu. Kadang kayak gitu emang, minta dihargain tok lho. Nggak bisa. Nggak dihargain yo. Masya Allah. Terus Kan ya buang aja ke laut. Iya. Mendingan Kalau ke laut kayaknya nggak langsung mati deh. Kayak biasanya tuh bagusan kayak dipotong tuh loh, kapan hari itu loh. mutilasi. Enggak dipotong apa? Dipotong titiknya itu loh, kapan hari itu loh. Kan ada kan ya? Iya. No. Itu karena selingkuh ya. Kalau ini kan nggak menghargai kan ya gemes ya. Gemes juga. Hah? Titiknya itu loh. Nah makanya kalau nggak menghargai apanya dipotong ya? Kayaknya seluruh badannya. Iya, Ya kadang ampun. laki itu seharusnya kan bersyukur ya daripada dia dapat cewek yang bisanya nyenden doang, bisanya ngantungin dia doang, iya kan? Ini dapat cewek-cewek yang sudah memang bekerja Bekerja itu keras seharusnya dan bisa menghasilkan, bersyukur. Tapi harusnya bersyukur ya. ya. Itulah manusia. Itu separah itu ya. Sampai jadi trauma nggak sih kayak gitu? Aku trauma banget sih. Jadi kalau udah selama ini udah sendirian, jadi kasarannya kayak lebih enjoy sendiri, sendiri, karir sendiri. Aku mau bangun jam berapapun terserah aku. Mau ngapain Malam aku mau aja. ngapain, maksudnya malam aku mau, maksudnya tidur nggak mau bangun-bangun. Kalau pas libur juga terserah aku, iya kan? Aku pergi mau makan, aku makannya nanti ya juga terserah aku. Kan kalau kita punya suami kan kita pagi kita harus bangun, harus nyiapin dia makan. Malam itu juga harus maksudnya nurutin dia kan, kemauan dia. Jadi pagi udah jadi babu. Tanya aja, kamu tanya apa? Dia mau tanya malam nurutin apa katanya? Iya kan? Pagi udah jadi babu. Sukanya tanya iya nih. Malam nurutin makan Rahel. Iya toh, pagi jadi babu, malam ngelon. Terus nggak dapet duit. Ngelon aja dapet duit. Dapat duit dia. Loh, bener Terus nggak? nggak dihargai lagi. Malam jadi Pagi jadi babu, malam ngelon. ke suaminya sendiri. Iya kan, pasti kan. Nanti kalau kita nggak ngelon dia, cari yang lain. Cowok kan gitu. Nanti bilangnya, gimana kebutuhan? Kita nggak dikasih, alasannya capek-capek doang. Iya kan? Terus nyalain yang cewek lagi. Padahal dia tidak mengaca. Itu berarti setiap malam minta gitu ya? Ya nggak mesti sih, tapi kan pasti kan dia minta. Tapi kalau kita sendiri kan gini, ada toh cowok yang setiap malam minta yo. ada cowoknya temanku ada, tiap malam minta. Tapi nanti kalau nggak dikasih tengkar rame gitu. Cuma gara-gara hal sepele seperti itu. Berarti wis Nanti pokok- kalau bilang, jadi kalau aku selingkuh ya jangan salahin aku. Loh, saya dewe gitu loh. Padahal yang cewek juga kerja gitu loh. orang kan ya capek. Kecuali kalau yo. si cewek itu cuma makan, tidur, shopping, oke lah. Kamu mau sehari 5 kali, 10 kali, oke. Pokoknya uang datang terus, kita cuma shopping, body Gitu. spa ya Iya, kan. body spa yo, mulai tinggal mekangkang yo. Kan enak wes, gak usah kerja, kita nggak capek ya. Iya. Wes masa iki beliau baju-baju yang bagus, beliau perhiasan, wes jalan-jalan, wes spa treatment di klinik-klinik mana, enggak pulang pokoknya layani papa ya. Masuk ya. Masuk kan ya? Masuk. Itu loh yang buat kita itu kadang kesel Iya, ya. kadang-kadang kita itu Kayak pagi karena- udah babu, udah nyiapin dia, malam kayak gitu. Aduh. Tapi ngomongin kayak gitu tuh saya jadi teringat ya. Beberapa waktu lalu tuh ada yang WA ibu, yang WA saya. Ya nggak kenal tapi pernah dikenalkan.
Iya ya. Terus semoga jatuh hati nonton ya. Enggak, kalau jatuh hati ya sekarang udah. Nah, itu ya udah umur yang nggak terlalu tua sih, cuman ya mungkin sudah kayak kehidupannya seperti itu. Jadi itu langsung gentleman, langsung WA, langsung tanya mau nggak kamu jadi tapi bukan istri sah, kamu pokoknya mau berarti apa simpanan ya Jen? Nggak mau kamu lah. mau jadi, itu chatnya ada, cuman kamu mau nggak jadi istriku ke berapa kesekian gitu ya. Tapi nanti, kamu cukupin semua. nanti kamu saya kasih ini, tapi sehari harus mau melayani aku 2 kali. Terus aku eling wajahe ya. Ambil aku ngitung kira-kira iki wajahe. Lah kok pikir aku iki apa? Itu ada loh orang kayak gitu. Cari istri. Itu memang, berarti orangnya kurang ajar kan? Langsung nembak kayak gitu berarti kan dia tidak bisa menghargai kita sebagai wanita. Kita dianggap saya punya duit, saya wanita kayak apapun, saya bisa tembak, pasti mau sama aku gitu loh. Dan 1 bulannya nanti aku paling bunci loh cowok kayak gitu. 1 bulannya nanti itu enggak dikenalkan, baru ketemu sekali. Terus mau ketemu kedua itu nggak jadi karena saya sibuk ya. Jadi dikenalkan. Sebenarnya saya pikir kan dikenalkan untuk relasi apa kan ya bagus lah untuk, ternyata itu loh Cap bener-bener kayak meminang dengan cara yang kasar gitu. Itu ada orang seperti itu. Loh. Karena untuk menuruti nafsunya aja tiap hari harus ada yang layanin gitu. Dan itu bilang jadi tiap hari tapi harus bisa layanin aku 2 kali. Hyper. Gitu. Hyper. Sebenarnya kan kalau orang-orang yang cowok-cowok hyper kenapa sih nggak hiring istri yang hyper gitu? Loh, iya nggak toh. bisa, kita mana tahu. Loh, nggak maksudnya hiring mencari istri hyper gitu. Nggak bisa. Loh, kalau wanita hyper kan pasti muncul semua itu. Ada loh, temanku itu 1 hari nggak main. Aku kenal orangnya 1 hari nggak main, itu pusing dia. Iya ada. Ada kan orang-orang hyper Ada. gitu. Harus 1 hari dan kadang 1 hari berkali-kali. Itu marah bojone, wis tuwek maneh. Kan akhirnya kan memberi jalan untuk selingkuh gitu kan, karena makanya kadang-kadang usia itu pengaruh. Yang laki nggak bisa ngasih setiap hari. Sebenarnya kenapa ya orang kayak nggak sadar, kayak misalkan orang minta tiap hari yang misalkan itu orang nafsunya besar, kenapa nggak hiring cari calon itu yang nafsunya besar gitu ya? Dia kadang-kadang apa nggak kan mau ya? Kadang-kadang dia kan nggak ngerti. Misalnya kita ketemu orang ya si Amanda tahu kamu nafsunya besar atau enggak? Kalau kita nggak jalan dulu, Kita stres. iya kan masih kan harus. Kadang kan nggak ngerti kan kayak gitu itu juga kan. Terus mari gitu kalau kenapa orang-orang banyak sekarang mempergunakan uangnya lebih baik nyimpen daripada jajan. Padahal kan sama-sama dia ngeluarin uang kan. Justru kalau nyimpen tambah keorot-orot banyak kan. Kalau jajan gitu. kan enggak. Jajan kan Ngerti pokoknya nggak beli yang berapa. dibahas? Jajan. Biasanya tuku di pasar itu. Tapi kalau misalnya ya itu kenapa? Karena mereka itu cari yang bersih intinya. Jadi biar nggak penyakit. iya, lah, mereka juga takut ke arah sana. Sama kan ada laki juga kan ada laki yang main hati ya, nggak asal coblos. Tapi emang ada laki sih gak ngurus, pokok ada bolongan, masih bolongannya kucing ya nyoblos. Mungkin orang ada bolongan itu ora ya. Heeh. Pokoknya ketok wedok nyoblos pokoknya. Iya, Itu ada kayak Mas gitu yo ya. wedoknya mukanya kayak apapun nggak peduli. Tapi ada laki yang nggak bisa. Kalau dia nggak main hati, dia nggak bisa berdiri. Itu banyak. Oh, ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu sih. Menurut cerita teman-teman. Berarti gitu. orang selingkuh yo iso main hati ya, cowok Orang selingkuh ya. Tak selingkuh pikir pasti cewek main hati. Enggak, aku pikir cewek aja yang selingkuh tuh main hati. Ternyata cowok juga selingkuh main hati ya. Cowok Maksudnya itu nggak awalnya gitu loh. awalnya iseng. Karena cowok itu kalau aku lihat sih cowok itu kepingin tantangan ya. Terus kepingin nyoba. Nggak tahu selama ini yang aku temui maksudnya sesetia apapun cowok itu menikah ya, misalnya kayak menikah ya, pasti pernah paling nggak jajan. Bukan selingkuh loh ya. Meskipun iya setia meskipun sama bojonya baik. Karena kenapa? Sempat kapan hari tak tanyain kok bisa kayak gitu, ngapain? Toh kamu di rumah sama istrimu bisa. Jawabannya apa? Ya kepingin tantangan kan, penasaran kan. Rasa penasaran cowok kan lebih gede daripada cewek. Jadi intinya jadi kayak gitu. Jadi akhirnya dia mencoba, terus pertama mencoba sekali mungkin ya. Terus mungkin yang dirasakan dia lebih nyaman. Akhirnya keterusan. Akhirnya main hati. Awalnya pasti semua untuk pembuktian ya. Iya, kadang-kadang kan orang nafsu. karena
iseng karena apa, terus akhirnya jadi gitu. Makanya kan banyak yang bilang kalau rumah tangga kan gimana caranya suami istri itu harus gandeng terus. Jadi gitu biar loh, Re. untuk selingkuh itu lebih dikit minim. Orang Apalagi tuh sekarang menikah ya, harus gandeng terus. iya, cowok yang duitnya tebel-tebel, cewek datang sendiri, genit-genit, jenggol-jenggol gini, ceweknya cantik-cantik ya kan. Bingung Lihat aku. bojone di rumah, wih kok lepet. Ya, kan pengen nyoba. Terus koyo lepet gak mateng mana ya. Loh, iya kan Akhirnya- kadang-kadang kan ada cewek yang udahlah aku punya anak, biarin lah. Bapak gembrot, bapak apa, aku udah Oh iya, kawin, banyak, udah banyak. punya anak. Padahal itu salah banget. Kalau suami kamu mapan, ya toh kamu harus merawat badanmu. Kalau enggak, pasti hilang. Itulah ya. Pokoknya kita habiskan Tapi kadang istri-istri. suami itu nggak mapan, dia menuntut ngono. Apa nggak pakai biaya perawatan? Iya, repot. Nggak ya. ono. Ya. Ada ya? Ada, itu suami Iya, nggak toh. tahu diri ya. Terus gak punya penghasilan, gak ngasih belanja, nuntut body seksi, nuntut wajah Iya. cantik. Duit dari mana? Iya, perawatan Iya. aja berapa? Sekarang Iya, booster aja makanya. berapa? Iya, Kuningnya sebulan juta. aja per berapa ya? Bu Amal sebulan aja kayak 20-an untuk treatment ya. Ya apa itu? Nah, Makanya. terus kalau intinya itu kalau wanita punya suami nggak usah nunggu mapan wes, pokoknya ada uang habisin uangnya untuk treatment wes ya. untuk mempercantik diri. Iya kan? Maksudnya itu kan? Iya, kalau suamimu mapan, dia menuntut istri yang cantik, turutin. Itu wajar ya. Ya, tapi itu karena kewajaran. Memang ada yang kayak gitu sih. Tapi kita harus nurutin. Ya aku sering itu di sini nemuin Banyak kan yang cerita-cerita suaminya gitu. enggak, kadang ada pasien datang ke sini suaminya yang nganterin stem cell, MISFI, suaminya yang pengen dia ngelakuin treatment tuh ada. Berarti suaminya tuh cinta kayaknya ya. Ada yang suaminya itu kepingin, misalnya ya, dia lihat cewek seksi, dia kepingin, maksudnya istriku bisa seperti dia, jadi dia nggak sampai selingkuh. Akhirnya istrinya disuruh. Ya makanya kita jadi, kalau seandainya kita dapat suami kayak gitu, Berarti kita ya kita harus mau nurut. ya, harus Iya, nurut. kadang-kadang enggak, karena cewek, aduh, males sih, wong lapo sih. Kadang-kadang kan kadang-kadang ada cewek Oh sih iya, kayak ada gitu. sih. Ada yang eman pakai uang ya. Kadang-kadang itu ada sing males. Kadang-kadang kasarannya kan habis punya anak kan mekar terus, ya wes biarin. Ya wes lah, wes duwe anak, wes duwe bojo, ya wes lah, wes Iya. payu. Ngono ya, akhirnya enggak. Akhirnya Nggak makanya merawat, banyak ya. sing, iya. Jadi ini finalnya gimana? Kalian enggak pengen tanya tuh cicinya. Tapi aku mau tanya terakhir nih finalnya gimana? Nikah apa kagak? Nikah lagi apa kagak? Aku untuk saat ini sih belum kepikiran ke situ sih. Tapi kita nggak tahu ya ke depan, maksudnya rencana Tuhan kayak apa ke kita. Kita nggak ada yang tahu. Yang penting kan nggak apa-apa, saya penting kan ketemu orang yang pas ya kan. Yang penting yang sih mapan. kita harus benar-benar pakai kacamata kuda kan, ngelihat dia bisa terima anak-anak kita nggak. Kalau terima mamanya aja sih sedebok rayap banyak. Iya kan, kalau terima mamanya aja. Kalau mau sama mamanya harus mau sama anaknya dong. Kalau kamu nggak mau sama anaknya, nggak usah sama janda, yang gadis-gadis banyak. Iya ya. Bener nggak? Anaknya Iya kan? dua ya. Anakku Ini, Bu. dua. Anaknya dua ya. Cantik-cantik, cantik, ganteng lagi ya. Iya, kadang-kadang cowok itu kan iya bisa nerima anaknya. Tapi Setelah- nggak ada sih, saya sepengetahuanku ya, sepengalamanku, pokoknya bicara sama yang menikah, si cewek udah punya anak terus menikah, sebaik apapun lakinya, itu pasti sama anaknya tuh tetap nggak bisa menerima 100%. Itu udah kodratnya, apa ya, basicnya manusia. Nggak ada yang bisa menerima 100%. Walaupun kadang nggak apa-apa aku terima anakmu, tapi di perjalanan itu pasti tetap, contoh ya, masih tetap beda sama anaknya. tetap contoh nih kayak ada cerita, aku punya temen ini mamanya mapan menikah ya, terus udah kasih anaknya macem-macem, udah kayak bagi-bagi warisan gitu loh, kayak bagi oh yang anak si ini dapatnya ini udah ditatakan bagus, rumah apa ditatakan, terus pasangan barunya, suami barunya komplain. Nah itu kan sebenarnya kan nggak boleh komplain, itu kan hasil Iya. dari ibunya Uang-uang sendiri. kita sendiri. Nah itu kan berarti membuktikan, tapi di sepanjang perjalanan, padahal si cewek, si wanita ini ngeklaim bahwa dia ya nggak apa sama anakku sih, oke sih, bisa terima, bisa apa gitu. Tapi ya faktanya tetap Nggak bisa. nggak bisa. Jadi 100% ya namanya anak sambung. Jadi nggak bisa 100% bisa terima. Itu udah fakta sih. Jadi kalau kita nyari kesempurnaan orang yang bisa terima 100% ya untuk anaknya tuh ya kayaknya sulit sih. Makanya biasanya mendingan sama duda yang punya anak juga. Jadi Jadi gitu. kan
Sama-sama kan kita harus gimana caranya kita menerima anaknya dia, memperlakukan anaknya dia juga harus bersebaliknya dong. Iya kan kalau kita boleh nopo rek? Kayak ibu, aku seneng loh nek rumahku rame, gak apa-apa wes sudah anak 4 ngono gak apa-apa wes. Udah anak 4, anak ikut semua nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, golek nopo saya? Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Jadi Penghasilannya mau kondo ya? Jangan dong. Penghasilannya 1 M biar rame-rame rumah kan katanya. Penghasilan loh, ada kan buntutnya. Bukan buat mencari uang tapi buat meramaikan rumah. Dudanya harus kuat uangnya, bawa anak 4 gak apa-apa. Jadi yang income-nya besar tapi yang income-nya harus udah besar. kaya. Nggak kaya sih kayak di atas, pokoknya income-nya di atasku gitulah. Itu. Coba diinget-inget ada nggak teman-temannya? Cowok itu harus memang income-nya di atasnya cewek. Meskipun seandainya ya, kalau misalnya ya toh, cowok itu memangnya kerja. Terus maksudnya ya sama kita sama-sama lah, maksudnya nggak ngericui lah, maksudnya bukan mau kondo ya. Terus ya udah jalan bareng, terus di tengah perjalanan misalnya 3 tahun, namanya roda kan berputar, dia jatuh, itu kita nggak masalah, kita stay nggak masalah, karena harus nemenin ya. Karena kan waktu enak kita dapat kan, jadi waktu jatuh pun kita harus nemenin. Biar dia bangkit lagi kan, benar nggak kan? Jadi rezeki itu kayak kita kan nggak bisa tahu kapan rezeki itu bisa di atas atau kapan bisa di bawah. Tapi kalau laki yang datang ke kita, datang udah mau kondo, aduh meskipun nggak kondo itu bawah loh, bukan begini loh. Mau kondo itu bawah loh, mau kondo terus. Oh iya kan datang udah mau kondo, udah buang aja ke laut. Buat apa? Nyesek omah, turu dewe enak jembar. Ya bener kan, daripada tidur udah nyesekin tidur terus nggak bondo apa-apa, ngapain? Ya sih, itu lo rungokne no jomo kondo. Lo, kamu kayaknya mau ada pertanyaan ya? Kok ngeliatin kayak penasaran gitu? Mau ada pertanyaan? Boleh, mau disebut pertanyaan? Boleh. Nah, kamu kayaknya ada mau pertanyaan, ada? Enggak ya? Iya. Terus kok diem tertegun, kenapa? Gak apa sih, jajan-jajannya itu kayak Itu gimana? Itu gimana tanggapin ya? kelihatan berbobot gitu. Nah gitu. Itu kan bener. Lah ya makanya benar. Loh kan kehidupan itu kan kayak gitu ya kan. Makanya, soalnya biasanya kita tuh kalau ngomong tuh recehan semua. Recehan tuh maksudnya kayak apa? Recehan tuh nggak ada artinya gitu. Maksudnya kayak ngawur ngalor gitu kan biasanya kita bahas orang. Nah sekarang itu kalau yang kan tadi kan dirimu kayak menurut mereka kan kayak berbobot yang diomongkan gitu loh. Sampai dia mikirnya tuh. Nah, ini kan tapi memang seru ya. Umur tapi memang umur sekitar gitu ya. 40, berarti berapa 40? 40 ke atas itu pasti kalau sudah sendiri, itu pasti milihnya tuh sudah kita pikir tuh enak sendiri udah. Iya, enak. Ya kan? Kita pasti daripada cari susah, kalau salah lagi itu kita udah nggak ada waktu, kita udah tua, ya kan? Iya. Mesti harus hati-hati ya. Tapi intinya tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan memberikan jalan, ya bisa lah punya pasangan. Cuman bukan prioritas pertama. Bukan. Ya. Yang penting sekarang itu harus cari duitnya sebanyak-banyaknya. Kita buktikan kalau kita cewek lebih hebat daripada cowok. Tuh, kan? Bener kan? Bener. Ya kan? Padahal kan setidaknya kan cowok itu seharusnya memang dikasih talenta lebih hebat di atasnya cewek kan. Makanya kenapa orang kalau menikah kan kita harus meskipun dia nggak punya duit pun kita harus tunduk pada cowok karena udah kodratnya seperti itu gitu loh. Nah ya kita harus sebagai wanita-wanita yang sendiri gini kita harus buktikan kalau kita tanpa laki kita bisa hebat, kita bisa sukses tanpa adanya laki gitu loh. Jadi kan benar-benar tapi kalau malam gitu nggak melas kayak aku gitu. Enggak, kalau malam aku biasanya kalau malam nggak ada film horor aku melas. Kelom gitu ya. Aku selesai kerja gitu malam ya nggak ngapa-ngapain meskipun di kamar aja udah kebiasaan. Jadi udah terbiasa gitu loh dengan sendiri. Aku keluar aja males loh. Iya, karena maksudnya kayak kumpul-kumpul apa-apa itu males. Karena setiap gak nanti malah iya loh. Maksudnya kan dideketi sama cowok A, cowok B, cowok C pasti kan kalau kita keluar kan pasti kayak gitu. Kadang-kadang cowok itu zaman sekarang juga
pikir baik-baik. Cowok zaman sekarang juga pinter loh. Cowok-cowok yang punya tampang tapi mau kondo pinter, dia cari cewek yang bisa kerja, bisa menopang hidupnya, dia mau nunut. Nah, ngerti nggak bahasa nunut? Iya kan? Nunut. Banyak sekarang, zaman sekarang itu kayak gitu. Makanya kan nggak cewek aja yang bilang, dulu kan cewek aja matre kan, minta ini, minta itu, minta sembarang kali. Sekarang cowok ya matre ya. Sama, cowok juga kayak gitu. Jadi kasarannya kayak zaman sekarang cowok juga ya pilih-pilih ya. Dia kalau dia memang nggak punya duit kan, dia ceweknya model kayak apapun, maksudnya cewek itu kalau mapan mandiri dia enak kan? Buah modelannya Jadi secara fisik bener tinggal apa masuk enggak doang, ya? iya. Nah, gitu. Jadi makanya kalau maaf lo ya, umur 40 kalau kalian nggak merasa lihat. terintimidasi ya, Sari sama Rian maaf lo ya. Ini kita ngomongin orang luar kok, beneran. Sumpah ngomongin orang luar kita. Saat norek cowok dua gini terintimidasi. Iya, Tapi mereka baik-baik kok. Mereka enggak gitu. Iya. Mereka baik-baik. Ada kan cewek yang usia di bawah 30 pasti melihat cowok dari cowok itu harus ganteng, harus gagah. Meskipun kantongnya bolong, oke, terjang. Tapi cewek kalau yang usianya di atas 40, pasti dia lihat kemapanan cowok itu. Oh, itu bener tuh. Bener tuh, persis. Ganteng wis nggak payu. Aku sih masih sih berharap pada yang ganteng. Ya, kalau kita dapat ganteng ya bonus lah intinya. Tapi kan bukan ganteng terus wedoan. Waduh, makasih wis. Itu loh ya, umur 30 Di bawah 30 biasanya ngelihat umur kurang dari tampang. 30 mesti ngelihat tampang. Tampang. Umur 40 ngelihat kemapanan. Itu bener sih. Kenyamanan kan, mumpung soalnya kalian masih teman tua loh. Lihat-lihat tampang nggak apa-apa, nanti masih bisa remedi nggak apa-apa, nggak apa. Kan masih muda-muda nggak apa-apa Kan ya. kita kalau bisa kan kawin sekali ya. Oh, Kawin sekali, maksudnya kawin menikah, boleh berkali-kali menikah ya? sekali seumur hidup. Tapi kalau iya. takdir mengatakan lain mau gimana? Oh iya. Kita pertahankan supaya di image orang-orang, wah, wah, keluarganya bahagia gini-gini, tapi di hati tertekan. Oh iya, Bisa-bisa ngapain? nanti penyakit datang semua. Iya. Tiba-tiba kolesterol, asam urat naik semua kan, kena pikiran kan? nanti nggak awet muda lagi Iya. kita ya. Aduh, seru Terus ya. cepat mati, terus harus mati tadi. Nah, iya toh, kan banyak orang kayak gitu, kayak tekanan hidup kan, karena kenapa orang biasanya kan awet muda kan dari pikiran. Yang pertama, bukan skincare semahal apapun kalau pikiran kalau awet tekanan pikiran. sama. Karena aku males mikir kalian. Pikiran. Aduh, ya ampun seru ya. Kita nih nggak terasa udah berapa nih ya ngomong. Oh, biasanya tuh kayak ngomong lama tapi baru sebentar. Ini kayaknya ngomongnya sebentar udah banyak ya waktunya. Loh, udah berapa? 40. Sudah 40 menit, gak kerasa ya saya. Iya, makanya saking serunya ngomong ya. Nanti kita lanjutlah, nanti next kita akan bahas lagi, siapa tahu membawa cerita-cerita lagi. Sebenarnya tuh saya pengen menguliknya tuh lebih dalam. Tapi karena ya nggak berani ya sudahlah. Sebenarnya saya mau pengen menguliknya tuh lebih dalam. Ya tapi next lah, semoga boleh. Okay. Next di part 2 ya. Di part 2. Semoga Di part 2 terketuk. ya. Oh, di part 2 boleh. Boleh mengulik. Boleh. Bukan Jadi sebuntutnya aja loh ya. Bukan. Boleh loh, Rek, catat loh, Rek. Di part 2-nya boleh mengulik kita loh. Serius, Say. Apa? Di part 2 kan? boleh, Biar menunggu part 2 orang-orang. Iya, iya. kan? Boleh mengulik ya. Sampai dalam-dalaman boleh ya? Oh, di dalaman. Iya, iya, boleh ya, boleh ya. Boleh ya, boleh. Ya udah, oke ya. Nanti kita masih ada di part 2. Kita akan next week kita akan ketemu lagi. Oke? See you.